Oke semua, selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini saya agak sedikit bersemangat karena di kantor kedatangan alat ukur baru, multimeter dari Keysight. Ya, ini boxnya baru datang. Ini ada labelnya, Angkasa Pura. Jadi video ini mungkin quick unboxing digital multimeter dari Keysight seri DMM 34465A. Itu 6,5 digit multimeter, oke? Ini kayaknya udah dibuka, tapi saya buka lagi. Ini agak sedikit semangat saya. Ada multimeter. Ini bench multimeter ya. Jadi bukan multimeter yang handheld biasa, tapi yang ada di meja biasanya. Nah, ini dia dalamannya. Oh, apa ini? Aksesori. Oh, ini aksesoris. Mungkin probe. Ini ada pegangannya. Apa ya isinya ya? Oke. Nah, ini multimeternya. Oh, simple. Jadi langsung aksesoris, kemudian multimeternya. Ini multimeternya. Sebentar. Geser. Jadi saya agak sedikit bersemangat. Ini aksesorisnya. Coba dibuka. Nah, ini dia. Ada power cord, power AC, PLN. Kemudian ada USB, mana ya USB. Ada sertifikat calibration, bla bla bla. Ini probe, kayaknya banyak ini. Ada probe dan aksesorisnya, alligator clip mungkin. Kemudian ada dokumen-dokumen. Ya, oke. Saya singkirin dulu. Ya. Jadi multimeter ini termasuk apa ya? Ini kalau kalian tanya harganya, saya juga nggak bisa beli multimeternya karena harganya itu kalau nggak salah 1.500-an dolar atau sekitar 22 juta. Mungkin kalau sampai sini bisa sampai 30-an jutaan untuk satu multimeter. Ya, nah, ini coba. Aduh, ambil. Nah ini, jadi ini benchtop multimeter. Jadi yang ada di bench di meja. Nah ini, wah kelihatan nggak keren nggak bentuknya nih? Dari Keysight. Keysight ini brand terkenal sih kalau di alat ukur ya. Ini sebentar saya matiin dulu. Nah ini dia multimeternya nih. Ini Keysight 34465A. 6,5 digit kelas multimeter. Jadi ini semakin banyak digit, dia semakin resolusinya semakin bagus sebenarnya. Singkatnya kayak gitu. Ini bisa kita lihat. Ini suksesornya Agilent 34401A yang merupakan multimeter standar industri ya kalau bisa dibilang. Keysight. Ini front panelnya ada DC, AC, 2 wire, 4 wire measurement, bisa frekuensi, ini continue, ngecek frekuensi, continuity, temperatur, ada run stop, mode, single mode, 0, bisa ada fungsi matematika juga, ada pengaturan display, acquire sama shift, ini range-nya, ini mengatur menunya mungkin ya kayaknya, ini front panelnya. Bisa dilihat ini kalau dipegang nih multimeter yang lumayan high end ini 30 juta cuy. Nah, saya juga nggak bisa beli kalau disuruh beli. Ini punya kantor kebetulan. Ini tampilan belakangnya. Oh, kita lihat nih. Nih, jadi tadi banana jacknya kita bisa lewat depan atau ini lewat belakang. Ini ada kipas, ini ada komparator, ini output, ini external trigger pakai LAN, terus ada USB, ini power plug-nya, ada fuse-nya di dalam, ini ya ada Windows. Jarang-jarang kalian ngelihat multimeter ada Windows-nya di dalamnya. Jadi bisa komunikasinya USB atau via LAN.
Nah, ini kali ini propnya, aksesorisnya tadi. Isinya ada apa aja ya? 1, 2, 3, 4. Oh ya. Nah, ini udah nggak ada. Nah, jadi untuk yang pertama, ini propnya ya. Kalau kalian bisa lihat. Ayo fokus dong. Fokus. Ini propnya. Nah, saya dilihat ujungnya nggak terlalu tajam sih propnya. Cuma kualitasnya ini bagus banget kalau bisa dirasain. Ini kabelnya ini kabel silikon, jadi kalau dipegang itu kerasa banget, berkualitas. Ini ratingnya ya, kalau kebaca nggak, Cat 2 1000 volt. Mana ya? Nah, Cat 2 1000 volt. Ini kabel ini fleksibel banget, dia silikon, dia kayak ini akan awet banget. Ini dibuka, ada kayak gini. Ini propnya kualitasnya bagus. Jadi tadi ada prop, terus ini ini buat high voltage biasanya. Ini prop tadi disambung ke sini ya. Ini saya nol fokus aja deh. Diikat. Nah, ini aksesorisnya juga. Ini disambung sama prop. Ini ujungnya lancip. Jadi biasanya kalau untuk ini alasannya agar safety sih. Ini agak fleksibel juga. Jadi kalau tempatnya tegangan tinggi itu dia nggak short, menghindari kemungkinan short. Jadi di sini. Dimasukin kayak gini. Jadi cuman ujungnya aja yang masuk, yang nempel di kabel nanti. Oke, ini aksesorisnya kedua. Kemudian ini ada apa ini? Ini buat jepit ini. Ini sama dimasukin ground clip gitu kayaknya. Masuk. Ini nanti kayak test clip apa ground clip ya namanya. Nah, ini hook L gini. Jadi misalnya kalian ini disambung ke ground, ditempel di ground, kemudian prop 1 ini fix, nanti kalian tinggal yang positifnya yang pindah-pindah gitu. Oke. Terus aksesoris terakhir ini ini hook juga. Bisa lihat nggak ya ujungnya ini? Ini biasa buat apa ya namanya ya? Buat jepit ini. Misalnya di kaki IC di DIP itu, ini dijepit. Apa ya namanya? Kok saya lupa. Ntar saya tulis deh namanya apa. Nah, ini pokoknya jepit di semacam hook gitu di kaki IC biasanya. Nah, jepit biar gampang. Semuanya dimasukin di sini. Kayak gitu. Aksesorisnya itu aja. Habis ini kita coba nyalain. Oke, nah ini kalau ini kita komparasi fisik sama pendahulunya. Itu Agilent 34401A. Ini Agilent. Jadi dulunya Agilent sama Keysight ini satu. Jadi awalnya itu dari HP, Hewlett Packard. Kemudian itu dari HP berubah jadi Agilent. HP tetap fokus ke komputer sampai ya laptop sekarang. Terus jadi Agilent khusus memproduksi divisi bisnisnya alat-alat ukur. Kemudian dari Agilent spin off lagi jadi Keysight.
Agilent sekarang khusus kalau nggak salah jadi divisi Chemical and Biomedic kalau nggak salah. Terus sekarang khusus alat ukur itu jadi Keysight namanya. Nah ini kalau bisa dilihat ukurannya ya. Kalau untuk tingginya sih kayaknya sama, standar rak gitu. Terus kalau kedalamannya itu lebih kecil yang baru. Nah ini lebih kecil mungkin 10-15 cm. Tuh. Nih. Jadi kalau yang Agilent dulu ini, seri ini masih layarnya VFD kayaknya kalau nggak salah, vacuum display tube. Kemudian kalau yang baru ini udah LCD. Cuman banyak juga yang masih suka tampilan-tampilan tabung ya. Kalau ini dulu. Oke, di sini coba kita nyalain bareng-bareng. Oke, nah saat ini kita akan coba nyalain bareng-bareng ya si pendahulunya Agilent 34401A dengan yang baru Keysight 34465A. Si Agilent masih pakai display tube vacuum, yang ini udah LCD. Terus si Keysight juga pakai soft power button. Oke, coba kita nyalain ya. Nah, loading nih, tak deketin. Jadi si Keysight-nya pakai loading karena ada Windows di dalamnya. Terus si Agilent ini dia udah nyala, langsung nyala instan. Nah, banyak juga saat ini yang masih suka tampilan si Agilent sih, karena dia apa ya, ikonik lah istilahnya. Pakai tubing vakum tampilannya. Oh ini udah nyala Keysight-nya. Oh, bisa kita lihat. Untuk spesifikasinya sih saya agak lupa yang Keysight ini. Kalau nggak salah akurasinya 30 ppm, akurat banget. Terus pembacaannya sampai 50.000 pembacaan per detik kalau nggak salah. Ya jauh lah speknya kalau dibandingkan dengan yang lama. Oke, habis ini coba kita quick review sebentar ya. Nah, ini tampilan dari yang multimeter yang lama yang kami pakai, Agilent. Ini tampilannya masih vacuum display tube. Ini sebenarnya fungsinya sama sih. Nah, ini mungkin nanti kalau ada yang tertarik bisa review sendiri gitu ya. Ada DC volt, ini pengaturan range, resolusinya. Ya intinya sama, cuma tampilannya udah jadul ya. Oke, habis ini ke yang Keysight. Ini tampilan yang Keysight. Ya kelihatan mantap, warnanya hitam. Ini ukur DC volt. Terus ini DCI current. Jadi kalau mau ukur arus tinggal pencet shift, kemudian ini DCI. Nah, dia akan ke ampere. Di sini kalau ampere ini range-nya bisa kita pilih. Ini manual atau auto ya. Kalau manual itu range-nya dari 1 mikroampere sampai 3 ampere. Oh 3 ini karena saya pakai, ini ada 3 ampere sama 10 ampere sih. Misalnya di sini 1 mikro. Jadi kalau di range 1 mikro ini si multi ini bisa mengukur sampai ini mikro, nano, pico. Jadi sampai order 1 pico ampere. Itu sangat presisi banget ya. Kemudian ini ada AC volt. Ini 2 wire, 2 wire atau 4 wire. Kemudian frekuensi ini sampai berapa ya? 300 kHz kalau nggak salah ngukurnya. Ini AC line, ini jalur PLN 50 Hz. Continuity ini buzzer sih. Ini dia responsif. Nih. Cepet banget ukurnya. Karena ini quick unboxing judulnya, ini mungkin saya nggak akan terlalu mendetail. Jadi cuman tampilannya bisa ngukur temperatur. Sayangnya di boxnya itu nggak dikasih ini ya, probe-nya buat temperatur. Kalau temperaturnya sendiri itu kita bisa pilih harusnya. Bisa pakai RTD 2 wire atau 4 wire, termistor 2 wire atau 4 kabel, 2 atau 4 kabel, terus termokopel. Termokopel ini harusnya ya. Ini tipenya banyak jadi lengkap di sini bisa. Kalau kalian punya probe-nya, misalnya paling umum sih K, tipe K. Termokopel yang tipe K ya. Itu nanti bisa diukur langsung juga. Ini continue cepet. Nah, kemudian ada run stop mode, jadi bisa di pause. Jadi ini sangat-sangat komplit sebenarnya.
Nanti coba akan saya tunjukin. Jadi dia nggak cuma nampilin aja nilainya berapa, tapi dia bisa punya kemampuan logging, data logging, kemudian bisa nampilin trend chart, bar chart, histogram juga bisa, pokoknya komplit banget. Apalagi dia bisa digabung dengan software bawaannya, BenchView. Itu sangat mantap kalau saya sih. Jadi kalian bisa mengotomatisasi si multi ini lewat komputer gitu loh. Kemudian ini misalnya saya kasih lihat display. Di sini bisa kalian, ini ada bar meter. Jadi kayak apa ya? Kayak speedometer gitulah. Nah, jadi ada barnya di bawahnya. Kemudian ada trend chart. Nah, ini sangat-sangat fitur yang sangat bermanfaat ini. Kalau bisa saya deketin. Nih. Jadi ini kayak semacam apa ya, osiloskop gitu tampilannya. Nih. Jadi dia akan real time ngasih tahu kalian apa ya, grafik lah istilahnya, kayak osiloskop gitu. Ini bisa skalanya bisa kalian rubah-rubah semua, ada settingannya. Nah, ini. Kemudian ada vertical scale, ya lengkap di sini. Ini real time. Jadi kalian kalau misalnya mengukur fluktuasi tegangan gitu ya, nanti bisa dilihat dan bisa juga di logging, langsung disimpan di USB sini atau nanti langsung dikontrol di software. Jadi lengkap banget sebenarnya multimeter ini, canggih. Kemudian ini kayak gini lah tampilannya misalnya. Ini kalian skalanya vertikalnya juga bisa dirubah sebenarnya, bisa auto, bisa manual. Skala ini vertikal atas bawahnya. Jadi untuk keperluan logging data itu sangat berguna. Kemudian ada histogram juga. Akumulatif bisa on off, clear. Nah, kayak gini histogram. Nah, ini arus sih. Sampai berapa ya nih? Mili, mikro, range-nya coba saya balikin lagi. 100 mili, wah overload. Nah, jadi ini komplit banget pokoknya. Terus apa lagi ya? Bisa second measurement, jadi ada tampil juga nanti di sini. Nah, di sini bisa peak, jadi udah kayak statistik gitu loh. Di sini bisa tampil. Ada pre-med, itu matematika sih nanti. Ada fungsi-fungsi matematika seperti itu. Bisa di off. Acquire. Nah, ini bisa kita continue atau data logging. Sampelnya intervalnya setiap 1 detik atau bisa dirubah setiap 2 detik. Nah, misalnya 2 detik, setiap 2 detik dia nyimpen data, capture. Di saat udah selesai bisa diekspor datanya, data logging. Ini ada digitize, itu mungkin nanti aja. Continuous, ini VMC out, ini positif negatif, ini kayak apa ya? Op-amp komparator ini. Jadi di belakang multimeter ini ada jack BNC, itu bisa. Jadi kalau ini ada kondisi tertentu, kita mau bisa ngeset output di belakang itu positif atau negatif. Oke. Terus mana ya? Oh iya, ini bisa dikasih label juga. Ini bisa dikasih teks ya, mau kasih tulisan apa terserah lah. Kemudian saya nggak mau label, matiin aja. Trend chartnya ini tadi bisa otomatis. Jadi bisa ngelogging dia, udah kayak osiloskop gitu ya. Oke, jadi itu review singkat saya, unboxing sebenarnya di tentang multimeter Keysight ini 34465A. Ya, semoga sedikit membantu dan mungkin menginspirasi kalian. Jadi sebenarnya kalau ditanya alat semacam ini nih, kalian butuh apa enggak sih, ya tergantung juga sih keperluan kalian. Kalau untuk sekedar memonitor misalnya tegangan berapa, nggak perlu akurasi banget. Ya menurut saya multimeter yang biasa juga udah lebih dari cukup. Cuma kalau kalian atau tempat kalian bekerja bisa mengakomodasi
alat ukur yang bagus, ya kenapa tidak gitu ya. Oke, sekian review dari saya. Silakan like kalau kalian suka, kalau nggak silakan di dislike aja. Oke, dadah.